Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel ini ya. Seperti biasanya, teman-teman selamat datang. Selamat menyimak videonya sampai selesai. Pada kali ini saya akan membahas suatu hal masterpiece-nya Ibnu Athaillah, yaitu teman-teman pasti tahu, yaitu Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu adalah berbagai macam karya dari Ibnu Athaillah, tapi masterpiece dari Ibnu Athaillah ini adalah Al-Hikam, yang dimana seringkali ketika teman-teman juga pernah ngaji atau belajar di mana, di pondok pesantren, di perkuliahan, atau di kampung-kampung seperti itu, tentunya tahu apa itu Al-Hikam, kitab Al-Hikam, apa itu isinya, membahas tentang apa. Ya, tentunya ini di bidang akhlak ya, dimana ketika ujung rambut nih sampai ujung kaki semuanya dibahas, dan itu semua tentunya sudah beliau ketahui, atau bahkan beliau sebagai Ibnu Athaillah sangat produktif sekali dan memahami bagaimana termasuk yang paling dalam yang tidak pernah disentuh oleh manusia atau kita-kita ini, yaitu isi hati seseorang, yang dimana ketika kulu kalamin ya beruzu alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baroza, bagaimana mungkin apa ucapan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tindak lakukan, itu segalanya itu menunjukkan isi hati orang yang menuturkannya, apalagi lisan seperti itu ya kan. Nah, itu adalah salah satu isi dari kitab Al-Hikam ini. Dan tentunya di kitab yang akan kita bahas untuk beberapa, mungkin kurang lebih 1 bulan ini, saya masih bisa membaca terjemahnya saja. Untuk membaca langsung di kitabnya garuk-garuk kepala langsung saya. Tapi kalau saya berpikir begini, oke lah seandainya memang ada orang yang wah nggak asik lah, mosok guru mocone masa hanya bisanya membaca terjemahnya saja gitu. Tapi ketika itu menjadi suatu idealitas atau menjadi suatu standar tertentu untuk seorang santri, it's okay. Akan tetapi ketika kita mau belajar, ketika kita itu mau menimba ilmu, mencari pengetahuan, kalau dibatasi dengan idealitas seperti ini, maka kita akan sulit berkembang. Bagaimana mungkin Islam akan menjadi golden age of Islam pada zamannya, bukan sekarang ya, yang dimana ya semoga kedepannya nanti ada lagi, yang dimana ketika itu Islam menerjemahkan dari segala macam ilmu pengetahuan, dari berbagai macam bahasa, dimana buku-buku dibukukan, bagaimana filsafat juga diartikan ketika zamannya Harun Ar-Rasyid seperti itu. Of Golden Age of Islam pada waktu itu, tentunya ilmu pendidikan naik, kesejahteraan rakyat juga baik ya, rajanya juga soleh ya kan. Dan tentunya ini menjadi suatu balance of life gitu, keseimbangan dalam hidup, yang dimana ketika raja dan rakyatnya bersatu, sama-sama mau untuk berkembang demi negaranya seperti itu, tidak malah korupsi Pertamina. Itu bahasan lain. Oke, kita fokus ke mutu manik Al-Hikam dari kitab Al-Hikam. Nah, di mana yang saya pegang ini adalah kitab, kalau bisa dibilang itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal, itu masterpiece-nya, adikaryanya Ibnu Athaillah. Nah, tentu kita juga perlu tahu gitu loh, siapa sih sebenarnya Ibnu Athaillah itu. Ibnu Athaillah itu tergolong termasuk ulama yang produktif ya. Jadi dia sudah menciptakan alarm guys. Sudah menciptakan lebih dari 20 karya ya kan, yang dimana seumur hidupnya karangan nggak hanya tipis-tipis saja dan mudah, tentu dengan sastra yang tinggi, dengan isi yang berbobot, dengan wawasan yang luas. Seorang ulama
seorang Ibnu Athaillah ini ya, tentunya magnum opusnya yaitu Al-Hikam, yang dimana sedang saya pegang ini. Nah, kita sambil belajar nanti pembahasan pertama itu apa, tentang apa, membahas tentang apa, sampai kalau saya sekarang kan posisinya sedang bekerja, yang dimana di Al-Hikam pun juga dibahas bagaimana seorang memprioritaskan pekerjaan daripada mungkin ibadah-ibadah yang lain, kecuali wajib ya, yang dimana kalau memang itu tuntutan dan suatu kewajiban untuk menghidupi keluarga, diri sendiri, dan yang lain-lain, yang tentunya seandainya teman-temannya ada yang udah beranak dan beristri, ya otomatis itu menjadi suatu kewajiban gitu. Nah, kadang pula apa ya istilahnya, boleh mengesampingkan suatu hal yang dimana ketika itu memang sebenarnya juga butuh, tapi ada yang lebih urgent nih, ada yang lebih diprioritaskan lagi, seperti itu kan. Contohnya, mungkin teman-teman juga, mungkin semuanya yang di sini ya, kalian juga tahu ketika Rasulullah sedang mengkaji suatu majelis ilmu gitu kan, yang dimana ketika itu ada anak muda bukan malah ikut ilmu pengajian atau mungkin kajian di masjidnya Rasulullah pada waktu itu, tetapi dia tetap lanjut aja mencari nafkah, ya kan? Dalam artian di mana sahabat melihat mau menegur lalu mengatakan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan suatu keputusan bahwa jangan ditegur. Kondisinya bagaimana? Dia sedang, itu adalah suatu kebutuhan prioritas untuk menghidupi keluarganya, orang tuanya, mungkin adik kakaknya dan lain-lain, ya kan? Nah, demikian itu. Nah, di Al-Hikam ini juga dibahas bagaimana pentingnya itu kalian juga bekerja, tapi jangan lupa siapa yang menciptakan kamu, seperti itu kan, yang menakdirkan kamu untuk hidup sampai detik ini, ya kan, menyelesaikan masalah yang dimana ketika itu datang bertubi-tubi, tapi nyatanya selesai juga, ya kan, berada di titik sekarang ini, ya kan, yang dimana mungkin waduh ada masalah nih, mungkin kamu melihatnya 5 gitu kan, padahal kamu sudah menyelesaikan masalah yang levelnya 9, 10, 11 sampai bahkan beribu-ribu, ya kan, seperti itu. Nah, kita kembali lagi, yang dimana bab pertama ini ada menjelaskan bagaimana orang-orang arif, ya kan. Kata-kata arif ini adalah tentu saja sudah kita ketahui, seorang arif yang mengetahui tentunya bukan hanya sekedar takwa, tahu buruk dan tahu yang mana yang baik, mana yang batil, seperti itu. Tapi arif ini memang benar-benar dia sudah kinaweruhan, kalau seandainya bahasa Jawanya seperti itu. Nah, kalau kita browsing ya, sambil browsing, arif karo menurut Google itu apa sih? Nah, kalau di bahasa Indonesia, arif itu bijaksana, ya kan? Seorang yang sudah menempatkan dirinya di mana di titik ketika ada suatu permasalahan tidak menyelesaikan dengan masalah, dengan drama-drama, dengan apa namanya, kesabaran setipis tisu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana memposisikan seorang diri menyelesaikan masalah dengan solusi, seperti itu. Nah, kalau kita membaca menurut secara umum di Google seperti ini, dalam pergaulan sehari-hari penggunaan kata arif sering dibalut dalam satu kata, yaitu bijaksana. Karena seorang itu disebut sebagai orang yang arif adalah jika dirinya bisa bersikap bijaksana. Nah, sedangkan di KBBI ini juga ada beberapa macam bahasa yang mengartikan, salah satunya tadi bijaksana, kedua pandai, paham, mengerti. Ya intinya tahu sikon ini kan, tahu kondisi di mana menempatkan dirinya, di mana dia harus berkata apa, dia bagaimana dia harus bersikap, ya kan, seperti itu. Nah, kalau arif itu seharusnya kalau seandainya kita sedang ada masalah,
sedang ada suatu problem, sedang ada suatu, ya istilahnya suatu hal yang membuat kita nggak enak, nggak nyaman, ya kita itu ya bersikap seperti tadi, pemahaman dulu, mengetahui dulu, mengerti dan mengevaluasinya seperti itu. Karena orang yang dengan memiliki tauhid, kepercayaan, tawakal, kepasrahannya kepada Allah mencapai derajat di mana hendak-hendaknya fana dalam kehendaknya, ya kan? Sebab-sebab atau alasan lenyap di bawah kuasanya dan semua yang tampak meleleh pada cahaya terang penyaksiannya, yang dimana arif itu udah segalanya ketika melihat sesuatu ya udah sudah ada yang ngatur seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan bab pertama ini, kita belum bahas nih, ini kita masih apa namanya ini, pemula, kita masih mukodimah ya kan. Masih mukodimah di mana bab satu ini orang-orang arif, bab kedua ada di dalam tajrid. Ya, bab ketiga ada gelora kemauan. Gelora kemauan untuk kita nih yang anak-anak muda yang nonton rentan saya ini sekitar 19 sampai 35 tahun ya kan. Bahkan lebih, bapak-bapak juga ada, cuman itu yang rating tertinggi di YouTube ini. Nah, itu gelora kemauan untuk himmah, untuk mencari suatu hal yang baik, effortnya harus lebih berani. Nggak hanya sekedar FOMO saja, ketika ada pemantiknya baru bergerak, enggak seperti itu. Ya, pecundang itu. Nah, di buku ini sebenarnya Al-Hikam ini sudah selesai saya baca semua sampai terakhir. Cuman kalau seandainya udah masuk ke otak semua ini, otomatis wah ya luar biasa saya mungkin ya. Tapi kan nggak semua otak ini juga bisa menampung segala yang kita baca, yang kita lihat. Otomatis dengan informasi yang lain, mungkin dari sosial media, dari HP, dari teman-teman, dari pembicaraan, itu juga informasi masuk semua kan. Otomatis juga ketemu gitu. Nah, juga mungkin pada waktu itu saya membaca masih dalam pemahaman yang kurang begitu baik ya kan. Mungkin belum punya logika yang benar, belum punya penyampaian seperti ini dengan yang mungkin lebih selancar ini. Saya kalau melihat video saya di 2 tahun yang lalu itu seakan-akan ngomong raiso ya kan, ngomong itu berkali-kali, saat ini ada skripnya itu apa gitu. Mungkin sampai sekarang kayak seperti itu, tapi dengan persiapan yang matang, dengan mental yang sudah biasa di depan kamera, seakan-akan udah lancar-lancar ngobrol-ngobrol aja. Di sini udah ada yang ingin disampaikan gitu, kayak seperti ada orang di depan saya terus saya interaksi gitu. Ini pun kamera depan juga kan, yang dimana saya itu ngobrolnya sebenarnya saya harus lihat kamera ini kan, tapi kalau sepertinya saya melihat diri saya sedang bergerak, sedang ngomong apa, sedang body language-nya seperti itu. Nah, intermezzo lagi, pokoknya setiap pembahasan kita ada pembahasan lagi. Nah, untuk ada juga mungkin hati akan bersinar, adanya kekuasaan Allah, perjalanan dari makrifat ke hakikat. Wah, ini udah sebenarnya orang tua yang mengkaji ini. Nah, ini juga penting nih, tarikan nafas, hati yang kosong, jiwa yang keruh. Waduh, itu sudah kita banget gak sih? Yang dimana kalau seandainya emosi, tarik nafas, beliau juga sampai membahas nafas ini, yang dimana ketika itu nafas masuk terus keluar bilangnya lafal Allah, masuk Allah, seakan masuk istighfar, keluar alhamdulillah, masuk istighfar, keluar alhamdulillah. Seakan-akan segala hal dari ujung rambut tadi ya kan udah sampaikan di awal sampai ke ujung kaki udah dibahas semua di Al-Hikam ini. Seperti itu. Sebenarnya ada kitab yang lebih keren lagi, karangannya Imam Al-Ghazali. Teman-teman pasti juga tahu, yaitu Ihya Ulumuddin. Sebenarnya juga ada. Kalau saya mengkaji secara
kitab pembahasan tentang kayak seperti ngaji-ngaji di pondok seperti itu, seperti bismillah ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah ta Ar-Rahman dat kang welas asing dalam dunia lan akhirat, seperti itu otomatis kan ini kalian kelamaan nyimak ngaji saya begitu kan. Kalau seperti kan kita seperti interaktif ngobrol ya kan, kita bahas apa aja gitu kan. Nah dengan demikian pembahasan yang akan kita bahas nanti beberapa 1 bulan yang akan kita lewati, kita pelan-pelan aja. Nanti teman-teman kalau seandainya ada request atau mungkin ada coba bahas ini, boleh aja tulis di kolom komentar. Tapi intinya jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Di tahun yang sebelumnya, di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu sebenarnya setiap sore saya nge-live ngaji kitab Al-A'la, syair ringkasan dari kitab Taklim Muta'alim seperti itu. Itu sampai selesai. Videonya sekarang udah hilang semua. Sampai dengan channel-channelnya, channel-channelnya, beserta dengan channel-channelnya belum balik sampai sekarang. Waduh, menyedihkan sekali. Udah saya rintis dari channel itu, akun lama saya rintis dari 2012 ya kan, channel lama itu. Tapi bener udah ada di tahun itu waktu saya masih SMP, masih udah ada videonya tentang waktu saya main teater di suatu pondok pesantren itu kan. Terus di tahun 2017 atau 16 itu saya upload lagi video tentang pelatihan ya kan. Terus nggak pasif lagi, nggak tahu itu bagaimana cara YouTube itu bekerja ya kan, kita nggak tahu juga. Ternyata setelah 2018 atau 19 kalau nggak salah udah mulai, oh ternyata YouTube asik nih. Terus aku belajar editing ya kan, bisa belajar berbagai macam skill-skill yang dibutuhkan gitu kan, sampai sekarang menjadi suatu pekerjaan di suatu industri gitu kan. Terima kasih ya Allah, ini adalah perjalanan yang dimana saya 0 pukul bahkan minus, terus sekarang berada di titik ini. Itu seakan-akan terima kasih matur nuwun gitu ya, dimana hati tadi, nafas yang keluar, hati yang kosong itu seakan-akan udah terisi. Nafas yang keluar itu sudah teratur dengan baik gitu. Nah tinggal sekarang bagaimana nih saya men-upgrade diri untuk menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin setiap kita itu tidak memiliki dosa, kemaksiatan dan lain-lain. Di sini Al-Hikam juga dibahas bagaimana kemaksiatan itu berlaku, bertindak atau menjerumuskan kita seperti itu. Nah, ya mungkin itu saja karena ada noise. Mas-mas ngaji dibilang noise, nggak menghormati jam ini, ya turu malah do. Oke, mungkin itu saja. Ya satu yang akan datang nanti ini, satu apa sih, 1 bulan yang akan datang, kita akan membahas kitab Al-Hikam yang atau ya mungkin urut per bab aja lah, kita bahas seperti ngaji tapi kita dengan menggunakan logika sederhana saja gitu. Sebenarnya di sini sudah saya tandain apa yang perlu saya bahas gitu. Karunia iman berubah kebiasaan, bukan pohonnya tapi buahnya ini kan. Terus bukan sekedar nasihat, koreksilah dirimu bila ada celaan ya kan, ada kritik mungkin dari kita itu kan. Terus sibuk memuja Allah, lupa memuja diri sendiri. Wah, Allah itu sudah Ahadus Somad wa Jabar, wah wis bae. Apa jenenge ini? Rahman Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya pokoknya itu semuanya berada di Allah. Yang dimana Allah itu sudah pasti kamu butuh. Yang dimana jangan lupa kamu juga memuji dirimu sendiri. Wah, aku ya ganteng boleh. Nek kok aku jomblo. Seandainya seperti itu, kaya ya bagus ya. Ya ora elek-elek banget kok. Masa ya ora lek nikah misal, ora lek enggak punya calon seperti itu misalnya ya. Aku ganteng loh, aku iso loh, aku bisa segalanya seperti itu seperti apresiasi diri sendiri gitu loh.
di kamu dibahas bro, keren. Nah ada lagi nih yang saya tandai ini, pembahasan-pembahasan penting yang dimana ketika kita itu membahasnya seakan-akan kita sedang membahas diri sendiri begitu kan. Lanjutnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kalian mau sholat tong ibadah. Dan ini sekarang ya Ramadan nih, puasa-puasa tok, kerja ora, lah bodoh ki piye, lah kan main nyandeng piye kan. Logika, Bro. Kalau kamu beriman dengan logika yang baik dan benar, itu iman menjadi lebih kuat. Ora grondompleng terus bariku memutuskan untuk pasrah bongkoan, itu suatu hal yang tolol menurut saya sih. Pekok ini. Manusia hidup antara dua alam ya kan, antara dua alam, alam gaib dan alam alam Adam, jadi di mana kita ada gitu kan. Ya itulah ada alam wujud gitu. Nah, ini juga ada di bab-bab terakhir. Berpikir itu pelita hati, bos. Ya, jadi ketika kalian itu berpikir, itu hati kita itu juga menjadi ikut menimbang bahwa berpikir itu juga memiliki manfaat suatu tertentu gitu. Seorangnya membuat bicara kita itu lebih tertata. Sebelum menyampaikan suatu hal, coba pikirkan dulu. Apalagi itu perihal yang dimana ketika kamu ucapkan bisa menyinggung perasaan orang lain, membuat orang tidak nyaman, membuat orang merasa terganggu. Ya otomatis mending jangan. Hati pasti bilang stop dulu, stop. Ini bukan suatu hal yang dimana ketika kamu ucapkan, kamu akan merasa gembira dan riang seperti itu. Tetapi bagaimana orang yang mendengarkannya, orang yang merasakan di posisi itu ketika kamu ucapkan nanti, dia bisa sakit hati, tersinggung, baper. Nggak tahu kan dia sedang ada masalah apa, seperti itu. Nah, ada lagi juga di dunia ya, jadi ini mulai peringatan di bab akhir ini, di bab 93, 94, 95 itu kan. Dunia adalah bangunan keropos. Kalau sekarang Indonesia sedang banyak korupsi dan pemerintah hanya sedang korup, ya wis wajar. Ya bukan mewajarkan suatu hal yang batil atau yang buruk, akan tetapi memang ya wis bakalnya kiamat gitu. Aduh, terlalu berat sih, bakal memang kiamat. Tapi nggak tahu masih lama kapan, nggak tahu. Indonesia gelap itu benar-benar gelap itu pasti akan terjadi, ya kan? Tetapi kapannya kan nggak tahu. Indonesia emas akan terjadi, yo bisa jadi, ya. Terus terakhir kita diajak untuk membahas syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Apa sih mau duweni yo wis syukuri, sakjane kowe ganteng ki. Ya wis syukuri we. Alhamdulillah aku ganteng, senajan aku ora iso pacaran kok liyane seorang aku iso ngedohi maksiat. Ya kan, dijak dolan ya, awalnya kan seneng dolan, jak ngobrol, mangan biasa-biasa, akhirnya singgol-singgolan toh ya kan, salaman ya, suwe-suwe kok tulang-tulangan, suwe-suwe kok malah ya tau lah ya, mungkin kalian lebih pengalaman. Kalau kalian tanya lo kok pengalaman, ya faktanya biasanya seperti itu. Orang-orang melakukan, oh dulunya gini-gini, monggo lama-lama salaman, lama-lama besok gini, wah gandengan. Dan ya itulah suatu kemaksiatan tipis sekali untuk memancing kita untuk berada di jurang yang penuh dengan bebatuan, penuh dengan duri, penuh dengan ranjau, yang ketika kamu masukinya enak sepertinya. Ketika terjun kan enak, gak ngerasain apa. Ketika kamu sudah terjatuh dan berada di titiknya, rasa nikmat, gak enak bos, gak enak, rasanya sakit, seperti itu. Nah itulah kemaksiatan bos. Ini aku mengingatkan diriku sendiri. Itu dulu tidak ada di samping saya kanan kiri, tidak ada orang. Saya mengingatkan diri sendiri. Terus yang terakhir ini ada
zikir dan doa. Ya toh, awaluhu fikru wa akhiruhu zikru. Apa tau utawa kae? Awaluhu zikru wa akhiruhu fikru. Al-hubbu awaluhu zikru wa akhiruhu fikru. Cinta itu jika dijelaskan sebenarnya tidak ada penjelasannya kenapa, bagaimana, atau siapa, atau kapan itu, terus apa penyebabnya, dan nggak bisa dimatilah sudah, kata ayah PD Baik tentang penjelasan tentang cinta. Tetapi dari kalimat itu, cinta itu berawal dari apa namanya, wa awaluhu zikru. Awal cinta itu diawali dari menyebut-nyebutnya, terus wa akhiruhu fikru, dan diakhiri dengan memikirkannya. Ya benar sih, logikanya itu benar sekali, dimana ketika kita itu mencintai seorang, HP kalian itu yang kalian lihat, ya kan, yang kalian lihat, yang kalian ini sedang menonton saya, ya kan, yang dimana ketika berada di ketinggalan, otomatis kan, waduh HP ku ning ndi, waduh engko akunku ning enggak, tugas-tugasku di situ, dan lain sebagainya lah, dengan alasan yang kalian miliki, yang dimana otomatis seakan-akan ya kita nggak bisa kehilangan HP itu, ya kan, ya, seperti itu. Kita merasa khawatir gitu. Awaluhu apa namanya, dikru, kita menyebutnya awalnya ketika kita beli, menyebutnya dengan seandainya kalian punya HP iPhone, HP Samsung, HP Nokia, Vivo, Infinix, atau dan yang lainnya yang saat ini kalian miliki gitu. Lalu kalian meminangnya, membelinya, bawa bungkus, bawa pulang, ya kan, akhirnya kamu memikirkannya kan, setelah kamu mendikirkannya, mengucapkannya, kamu memikirkannya, ya seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan akhir dari kitab Manikam ini, Mutu Manikam, dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ahmad Asyadili. Seperti inilah. Nah, sebenarnya di kata pengantar ini sudah ada banyak pembahasan luar biasa sekali, ya. Ada seperti kok akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, dan berbagai macam apa namanya, pembahasan mengetahui lahir dan batin segala hal, yang maupun yang besar dan yang kecil gitu kan, sampai memberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, inilah titik dimana kita akan nanti membedahnya lewat video-video ini, ya seperti itu. Ya semoga bermanfaat lah. Kalau seandainya saya edit nih sepertinya juga terlalu lama, ya mungkin saya langsung posting saja biar teman-teman bisa langsung menikmati video ini. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Ding. Ada ini guys.